Mah, kacamata aku mana, Maya? Udah punya anak 2, kelakuan masih aja kayak ABG. Foto-foto selfie segala. Emangnya kurang apa sih? Mah, kok diam aja sih, Mah? Kacamata aku gimana, Mah? Dulu aja kalau manggil, sayangku, cintaku. Sekarang aja, mah. Emang begini nih kalau lagi puber, ganjen. Kenapa sih Tante? Kok di Messi? Kenapa manggil itu? Berisik kamu. Kamu tuh sama aja sama Om 11-12. Ngapain kamu foto-foto Om? Kamu mau jodohin si Om ya di medsos? Ya gimana Tante? Kan disuruh sama Om. Kalau saya dipecat gimana? Ya pokoknya Tante nggak mau tahu. Sekali lagi Tante lihat kamu foto-foto Om, gaji kamu Tante potong ya. Ganti Tante. Man, Ya Om, siap Om. Kopiah. Bismillahirrahmanirrahim. Susu. Goreng pesanan 5 botol susu juga 5. lihat kacamata Om nggak, Man? Lihat Om. Di mana? Tuh, di atas kepala Om. Ngomong dong, Man. Udah tahu dari tadi. Ini kita harus aktif di media sosial nih, Man. Supaya kedai kita ramai pengunjung. Coba dulu sini, Man. Fotoin Om nih. Biar tambah rame, Om. Man. Bismillah. Oh iya, sampai dulu bentar. Goreng ada ya. Ini pakai dialog. Bentar. Halo, Assalamualaikum. Biasa ini, Puspa. Antar susu. Oh, siap. So, yang pesanan 5 ya. Oke. Ayo, Man. Cepet dong. Ganteng kan udah nih. Foto, Man. Kok kayak orang bingung sih, Man? Om, mati Om. HP-nya Om. Bagaimana mati? Mati, kan Om. baru Om. Tadi kan baru di Om cas tadi tuh. Nggak, maksudnya pagi aja kali Om ya? Pas cahayanya bagus gitu Om. Jangan. Sekarang lagi sepi, Man. Nanti kalau rame nggak enak dong. Tapi mati Om HP-nya Om. Coba nih. Ini bisa, Man. Gimana sih kamu, Man? Coba sekali lagi nih. Nih. Ini bisa nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Mohon maaf mengganggu nih. Datang lagi, Pak Ustadz. Bukan datang lagi, emang anak Kemarin wajib. katanya udah ngirim. Nah ini ngirim lagi sekali lagi, kata dokter Putri, minum susu biar sehat. Oke, Hitung jangan sampai salah tuh. Iya, makasih Aiman. Itu yang benar, Aiman. Takut salah, tak kena Makasih ya. marahan dong. Oke, Pak Ustadz. Sama-sama. Masukin, Man, nanti ke kulkas, Man. Oke, Om. Supaya nggak busuk. Kata dokter Putri, kita banyak minum susu. Susu itu sumber kesehatan buat energi kita. Kata dokter Putri begitu. Om, lepas dong kacamata kayak sindikat pencurian ini kan. Biasa, Ada. biasa terima. Nah, cakep. Aku tambah terang. Bisa tambah terang ya. Gimana ini? Jadi Gimana, tadi Om? ini kita Iya. mau ningkatin Iya. pengunjung di kedai, Pak. Cakep. Makanya kenapa kita sekarang agak aktif di sosial media, di Instagram, yang lain-lainnya. Makanya Iya. tadi saya suruh Aiman untuk foto-foto Oh gitu. di sini, Pak. Bukan di sono. Nah, Oh di sini. di sini maksudnya. Ya Tapi terus. gitu, ini orang banyak bohong, Pak Ustadz. Astagfirullah. Saya baru cas, dia bilang nggak ada. Habis baterainya. Baterainya habis. Habis itu mau foto aja kayak cengang-cinggung. Udah kayak dikejar apaan tahu, Pak Ustadz. Bukan bohong Pak Ustadz, bukan bohong Om. Kenapa sih? Tapi tadi diancam sama tante Om. Emang diancam? Jadi katanya nggak boleh foto Om. Loh kenapa? Makanya bilangnya aku mati Om. Oh, ya
Ya tapi kan bohong Pak Ustadz. Oh, bohong demi kebenaran diperbolehkan dalam agama. Yang namanya bohong dimanapun di agama tidak dibenarkan. Tapi ada sesuatu yang dibenarkan juga. Contoh misalkan, Om punya bini 3. Umpamanya nih. Nah tiba-tiba yang kesono pengen pulang, sini pengen minta pulang. Tapi kan harus mau gimana? Dibaginya. Berbohong demi kebaikan diperbolehkan supaya menjaga keutuhan rumah tangga. Tadi bohongnya benar dia nggak apa-apa. Soalnya kan mungkin ada tekanan dong, Om. Ya, tapi kan ini kan untuk kafe kita Pak Ustadz. Ya memang begitu. Yang namanya kafe usaha ya, yang sebagus kayak begini nih, Masya Allah. Emang harus diikhtiarkan, dipublikasikan, diposting di media sosial. Supaya kenapa? Banyak orang yang mengetahui, nge-share, posting, mengupload dan sebagainya. Sehingga dengan adanya upaya dengan media sosial, maka tersiarlah. Ya. Terinfokan artinya. Jadi banyak pengunjung nanti kemari. Itu justru media sosial ini sebagai alat wadah untuk segala macam. Ada orang bergaya boleh, ada orang meng-share kegiatannya sangat boleh, ada orang yang aktivitas kegiatannya lagi ngaji, lagi nuntut ilmu, boleh di-share, itu jadi amal jariah. Boleh juga dengan usaha begini, ataukah di IG, di Facebook, di TikTok, itu kan media sosial. Aplikasi tersebut kita manfaatkan untuk apa? Untuk menginformasikan usaha, dan itu segala ikhtiar kita. Udah canggih sekarang. Berarti saya ikhtiar juga dong Pak Ustadz. Itu harus begitu. Tapi kenapa nggak boleh Pak Ustadz? Nggak bolehnya bagaimana? Saya nggak tahu Pak Ustadz. Kan tadi kan saya selfie sendiri Pak Ustadz. Selfie sendiri terus Habis itu saya upload. upload. Di like. Ya Ini saya selfie-nya gimana? Senyum, gimana? Gitu ya, kan. kayak Pak Ustadz nggak tahu aja Pak Ustadz. Ada yang cemburu kali Om. Nah, bisa jadi begitu. Ini yang cemburu siapa? Aiman kali cemburu. Nggak Coba tahu. tanya Tante Om, kenapa tadi ngancem saya Om? Nah, harus jelas ini persoalan. Pasti wa inna di kulli syai'in sababa. Semua itu pasti ada asbab dan akibat. Kenapa orang bisa marah? Kenapa ada yang cemburu mungkin? Atau cemburu mungkin bini yang kedua, bini ketiga, atau mungkin istri Om cemburu. Saya bercanda Om. Tapi belum ada yang kedua nih Om. Ya belum, alhamdulillah lah kali. Mungkin juga yang cemburu di media sosial ini bisa mengakibatkan sesuatu yang bisa mudaratnya. Media sosial ada nilai manfaatnya. Ketika kita nge-share, mengupload, memposting, ini manfaat, Aiman. Ini sesuatu yang nilai bermanfaat. Hati-hati bisa jadi mudarat. Jadi begitu. Jadi bohongnya itu harus jelas. Gitu. Niatnya benar main selfie-selfian, tapi kan ada yang memang mesti dijaga kehormatannya begitu. Gitu Aiman. Tapi kan saya juga ngelihat istri saya juga sering gitu Pak. Kenapa emangnya Om? Sering selfie, sering main IG, sering main medsos. Mungkin Kan sama aja Pak Ustadz. Iya, sekarang ini zamannya ibu sosialita. Di mana-mana diaktif di salah satu media sosial. Di TikTok kah, di IG kah, di Facebook kah, di YouTube dan sebagainya. Itu salah satu sarana untuk mempublikasi dan itu bermanfaat. Tapi kalau nge-share tanpa alasan yang bisa modor itu bahaya. Karena bagaimanapun yang nanggung dosa istri, suami, bahaya itu. Kalau gitu saya panggil aja istri saya Pak Ustadz ya. Iya boleh. Ma? Ma? Wah, Masya Allah. Lah, sono dong. Kenapa ke saya ada apa nih? Kayaknya wajahnya ini kayaknya ada tertekan kayaknya nih. Iya, mengalami suatu psikis. Iya, psikis. Jarang saya neken Pak. Katanya kenapa nih? Nah iya itu dia Pak Karena Ustadz. kan Iya. yang untuk taat mungkin sama suami. Iya, tapi Pak Ustadz Ya, saya gimana ya? kesel, dia itu sepanjang hari main medsos terus foto-foto selfie. Nggak malu sama umur coba. Katanya alasannya hanya untuk promosiin kafe lah, apalah. Padahal dia sendiri ganjen foto-foto gaya-gaya. Nggak kesel. Kan baru minggu-minggu ini aja Pak Ustadz. Kok kemarin-kemarin enggak? Gak salah lagi. Nggak salah lagi maksudnya. Nggak kelihatan Pak Ustadz. Nggak kelihatan. Iya dari belakang. Jadi Om setiap hari main Iya, selfie-selfian. dari pagi, siang, sore, malam. Iya, ya. Terus kalau saya panggil dicuekin, ya gimana nggak kesel Pak Ustadz? Iya, ini mungkin ada niatnya kali. Niatnya bener, jangan dicemburuin. Berarti ini apa namanya
tante cemburu nih. Ya enggak lah. Ya cemburu dong. Enggak, kalau dia foto mau promosiin Ya. kafe ya kafenya aja yang difoto. Kenapa dianya juga ikut-ikut foto? Lu kan nggak kelihatan Pak Ustadz nanti Enggak, siapa. kayak gaya-gaya dia pakai kacamata kayak gitu-gitu. Terus dia senang kalau dia Kan mau kamu live juga ada sering yang lain. foto begitu juga pakai kacamata juga Ya, sama tapi kan orang-orang kalau juga. aku kan nggak Sama kayak ada kamu, pis-pis beda. begini lagi Pak Ustadz. Dua maksudnya apa nih? Nggak tahu. Harus yang kedua atau gimana Pak Ustadz? Yang kedua Mau. maksud gua tuh. Gimana Pak Ustadz? Begini. Jadi sebagai owner juga orang harus mengetahui siapa pemiliknya, siapa yang memang Tuh. yang punya. Tuh, Jadi dengar tuh. Iya, tapi nggak usah pakai pis-pis segala, kacamata biasa aja. Ngomong juga biasa aja. Terus kalau dia nge-like, seneng banget tuh, senyum-senyum sendiri. Kalau pakai kacamata putih kan kayak membaca ya. Kayak begitu nggak perlu banget, malu sama umur. Kalau masih muda ya nggak apa-apa. Ini udah umur berapa? Anak udah 2. Oh, Ustadz anak masih lagi muda, Pak Ustadz. anak kedua. Kan Pak Ustadz masih muda ya Pak Ustadz. Terus apa lagi? Masih kuat Pak Ustadz. Masih kuat juga, Ya, ya tapi kan? ganjen lagi Oh, puber ganjen dia. sih, Om. Puber. Iya. Kalau udah ada yang like, apalagi kelihatan Apalagi udah banget nge-like tuh Om, kayaknya. gimana sih Om? Ah. Jadi gimana tuh Pak? Kok jangan saya jadi kayak begini ya gitu-gitu. Jadi begini, artinya kita sebagai salah satu pemilik usaha untuk mempublikasikan kata Allah Subhanahu wa taala faiza azamta fatawakkal 'alallah. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadinya ini salah satu sarana bagi kita sudah iktikad bulat untuk mempublikasikan diri kita, usaha kita. Tawakal sama Allah. Ini salah satu sarana untuk tawakal kepada Allah. Salah satu sarana dan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin berdiam diri. Rezeki itu bukan gak harus dicari. Dengan cara apa? Salah satunya untuk memanfaatkan media sosial. Tapi yang benar kan? Ya, misalkan saya juga punya usaha, tapi saya publikasikan. Tapi diniatin sebelum mengupload foto kita baca doa. Supaya orang nggak salah gunakan. Ada yang kena santet, ada yang kena teluh, ada penyakit ain bermacam-macam. Kenapa? Karena keteledoran kita. Untuk cekrek. Tapi jangan muka kita semua lah. Kalau muka kita semua, gimana mau publikasikan usaha kafe kita? Gini segala macam tuh boleh. Tuh dengar Iya. lah, dengar Khawatir, makanya. takut. Kayak doa nanti ya. Jadi saya Tapi kamu muka doang. kan gini. Kayak doa. Tuh, kayak doa. Nih, kata orang Betawi pantunya begini. Paling enak makan pepaya sama si raka, makanya sambil doa. Kalau ingin kita jadi orang kaya penuh berkah, banyaklah kita berdoa. Doa itu bukan hanya doa saja, termasuk ikhtiar apa yang Om sampaikan, memposting usahanya dan menginformasikan itu salah satu doa. Doa itu bukan hanya berdiam diri saja, ikhtiar itu juga doa. Nah, jadi tante jangan cemburu. Mungkin beliau memanfaatkan. Tuh, senyum lagi. Iya. Cia. Kamu juga cemburu ternyata ya. Ya, jadi cemburu ini justru malah cemburu seneng. Jangan cemburu negatif. Jangan sampai kalau udah begitu, kalau suami istri saling ribut membuka usaha, keberkahannya diangkat. Amin. Begitu Aiman. Jadinya kalau menurut saya, menurut hemat saya, bukan hemat BUMN tapi hemat saya, saran saya boleh main selfie-an begitu, tapi diperlihatkan usaha kita, jangan muka kita semua lah, Atau percuma. Pak Ustadz selfie-nya berdua dong sama istrinya, jangan sendiri. Nanti disangka dia masih single ya kan? Tuh, berdua sama istri. Berdua sama Tuh, istri. Om. Ini sekarang saya fotoin berdua aja, Om. Pantes Tuh tadi. kan gak bisa ngomong, maunya sendiri-sendiri. Ya udah, kalau biar gitu nanti kita dipuji. selalu berdua ya. Kamu juga berdua kalau gitu. Gak apa-apa, aku sih nggak apa-apa. Soalnya gini, suami istri itu harus saling keterbukaan, kejujuran, memanfaatkan media sosial, tapi jangan serta-merta tante cemburu dengan kegiatan aktivitas Om. Karena bagaimanapun harus satu sama lain saling visi dan misi. Maka ditekadkan bulat untuk membesarkan usaha. Dengan apa? Media sosial salah satu jitunya. Momen, kenapa? Nggak salah menurut saya Om, tapi niatnya benar ya Om ya. Untuk mempublikasikan usahanya. Itu memang yang sangat diperlukan sebagai salah satu marketing. Begitupun tante dikit-dikit cemburu lah, kapan mau ikhtiarnya. Kita juga nggak bisa bergerak Pak. Iya. Sedikit-sedikit dilihatin, sedikit-sedikit dicemberutin. Berarti dipantau dong. Lo pasti Pak. Ya 100% biarin lah, dari harusnya bangun tidur. semua digituin ya kan? Iya. Diperhatiin. Sekarang gimana? Udah saya terangin. Artinya sabar.
Kalau ada seperti ini bicarakan dengan baik-baik. Dikit-dikit wajahnya asem. Itu termasuk malaikat paling benci tuh. Iya, Pak. Iya, ketika seorang istri melihat kegiatan suami ada kecemburuan tanpa alasan. Tapi alasan tadi selfie-selfian. Menurut saya perbolehkan, saya juga begitu. Tapi saya bagaimanapun saya jelaskan kepada istri saya harus mengikhtiarkan salah satunya memposting kegiatan usaha bisnis. Kenapa? Kan di bulan banyak sekali ribuan yang nonton. Bukannya ribuan, jutaan juga yang nonton. Apalagi di bulan Ramadan. Orang mau buka puasa Ramadan di sini takjil. Gimana? Satu sarana inilah. Gitu Aiman. Aiman merajin. Foto-foto tanpa harus bilang Om, tapi Om saya izin paginya. Udah. Berkarya aja. Ini salah satu karya Tante. Jadi Tante jangan cemburu. Kecuali Om, maaf. Selfie-nya dikirim ke suatu yang lain. Itu boleh, perjelas itu. Itu namanya jelas. Berarti Om juga nggak boleh cemburu dong, sama-sama nggak boleh cemburu Iya. kan? Cemburu itu salah satu fitrah atas rahmat Allah. Iya dong. Tadi kan kecemburuan itu harus jelas. Jadi jelasnya di mana? Nah, lagi-lagi itu fitrah sebagai manusia. Tapi cemburu itu yang sampai merusak iman. Kufur iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus wajib bersyukur kepada Allah. Kita masih punya ownernya nih. Waduh, ya Allah, kayak lihat saya tadi ngantar susu aja. Seandainya jika umpama ada kata ibarat saya punya kayak gede kayak begini kafe. Wah, seneng banget. Tambah syukur kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Salah satu bersyukur kepada Allah membesarkan ikhtiar memposting publikasi kafe kita. Itu syukur. Jadi begitu, apapun yang kita karyakan, apapun yang kita usahakan, maka harus didasari dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesuatu itu harus diniatkan. Jangan sampai ini mudarat dan tidak manfaat. Maka diusahakan upaya ada bermanfaat, jadi berkah. Begitu Aiman. Siap Ustaz. Oh, Ustaz nih tasnya. wah iya. Makasih ya Pak Ustaz. Iya, kalau udah begitu, udah beres semua, mudah-mudahan ya kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikit-dikit cemburu, kasihan, nggak di beban nih, Om. Iya. Ya nangis dong, Om. Kok begitu sih? Itu yang dirasain Pak Ustadz. Jangan ngebatin, Om. Artinya dikit-dikit cemburu. Cemburu itu bisa mengurangi keberkahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Om pun begitu, jadi saling menasehati. Suami istri itu kata Allah. Terakhir nih, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisa'ihim. Kewajiban seorang suami yaitu selalu membahagiakan yang paling romantis terhadap istrinya. Tuh, denger ya. Gitu. Jadi Omnya romantis bagaimana? Coba lihat dah. Tante coba lihat. Iya. Itu romantis. Memperhatikan romantis, apalagi Ramadan ya kan, lebih romantis lagi. Begitu, kalau gitu kita doa mudah-mudahan apapun kita hasilkan, kita niatkan bermaksud adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin berkah di kafe, semakin tambah jaya, sukses dan selalu dalam kemanfaatan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya masih banyak urusan. Iya, Pak. Soalnya banyak pelanggan yang pengen harus saya sampai ini susu, ya, gitu ya. Ya, Pak. Iman, Makasih ya, Pak. sehat semua, panjang umur, ya, Om, sehat. Ya, Tante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang foto sini handphonemu. Man, pergi dulu Man. Ini urusan gua berdua ini. Oke. Yang Selfie. kata Pak Ustadz dia romantis. Iya, ya udah aku yang selfie. Kita sambil Ih, jangan malu. siapa kita berdua? Ini udah pergi. Beneran lihat, ayo sini. Mana? Beneran foto ya? Selfie dong. Biar kayak Hah? Nah, simpan jangan dihapus-hapus. Di-upload di IG. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala mudinna waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wala quwata illa billah ma ba'd. Pemirsa Garuda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada.
masalah media sosial menjadi keharmonisan dalam rumah tangga kita. Rasul mengatakan untuk kita sebagai laki-laki, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisa'ihim. Kewajiban sebagai seorang mukmin yang sejati yaitu membahagiakan, memberikan keharmonisan kepada siapa? Istrinya tentunya. Dengan apa? Romantis, bercumbu, berdialog, berdiskusi, kejujuran, keikhlasan untuk mencintai, satu sama lain saling mengikatkan. Dengan apa? Bisa dengan berbagai cara media sosial. Cuma jadikan sarana media sosial tersebut untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesuatu apapun harus dilandasi dengan niat. Ilahil antam maksudi waridhaqal matlubi, kecuali tujuannya untuk Allah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun media sosial yang kita anggap suatu mukhtar yang sangat canggih, yang tadinya jauh menjadi dekat dengan lewat handphone, komunikasi video call dan sebagainya, ini sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Antara suami dan istri, istri dan suami, dengan adanya media sosial hubungannya menjadi dekat. Dengan apa? Berinteraksi lewat by phone, WA dan sebagainya. Ada keharmonisan yang namanya lewat media sosial. Harmonis. Inilah ketuntutan. Tuntutan bagi siapa? Antara suami dan istri menjalin ikatan cinta. Bukan hanya di dunia. Ketika cinta itu dengan keterbukaan, dengan kejujuran, dengan keikhlasan, dengan tawakal kepada Allah, akan menjembatinya, yaitu mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan di Umar, ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u al mar'atu soleha. Wahai Umar, maukah aku tunjukkan sesuatu nilai yang berharga, lebih berharga di dunia, yaitu perhiasan terbaik, yaitu al mar'atu soleha. Jadikan istri Anda untuk taat patuh kepada Allah yang disebut menjadi istri yang soleha, maupun istri yang soleha patuh taat kepada suami, mendirikan sholat, baca Quran, beribadah sepanjang masa, dan ini otomatis akan menjadi bidadari surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagipunlah seorang suami, tingkatkan kualitas sholatnya di hadapan Allah. Dengan sholat otomatis akan mencairkan suasana yang namanya kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan, akan mendatangkan rahmat Allah. Maka rumah tersebut akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahu Akbar. Artinya kita akan kembali kepada Allah. Postinglah yang baik-baik, keharmonisan, posting ke WA. Lagi baca Quran, seorang istri baca Quran, suami baca Quran, anak baca Quran. Difilmkan, divideokan, diposting di WA. Dan ini dakwah sarana yang lebih baik. Ini sarana yang baik ketika kita niatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut ada dakwah. Istri berdakwah untuk suami, suami berdakwah untuk istrinya. Satu sama lain saling keterbukaan. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini mari tumbuhkan keharmonisan dan rumah tangga kita. Sang istri lebih romantis lagi kepada istrinya. Istri lebih romantis lagi kepada suaminya. Dengan Ramadan ini harusnya hendaklah kita menggembleng istri kita. Ajarkan mereka baca Quran. Ajarkan anak kita baca Quran. Sehingga melewati wadah tersebut, insya Allah kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.